Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agustiawan di channel Suka Kerja di Hotel. Kawan-kawan, kita masih dalam pembahasan bellboy. Tapi di tutorial kali ini, di training kali ini, saya akan bahas mengenai bagaimana bellboy menangani tamu-tamu yang check out. Ingat pesan saya di video sebelumnya bahwa kita harus tetap membuat tamu-tamu hotel kita senang tinggal di hotel kita, baik saat check-in maupun check out. Saya yakin kalian pasti sukses. Ikuti terus video ini dan semoga bermanfaat. Baik teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang bagaimana bellboy menangani tamu yang check out. Dalam menangani barang bawaan tamu saat check out, tidak kalah pentingnya seperti kita menangani saat tamu check-in. Tetap kita harus mengutamakan safety dan security pelayanan. Nah, berikutnya akan saya bahas safety dan security pelayanan seperti apa yang masuk dalam kegiatan bellboy saat menangani tamu yang check out. Nah, berikut ini adalah safety dan security pelayanan yang masuk dalam kegiatan bellboy saat menangani tamu check out. Yang pertama, kita sebagai bellboy harus memastikan jenis dan kondisi serta jumlah barang bawaan tamu tetap sama, baik saat kita ngambil dari kamar walaupun saat tamu mengambil barangnya di lobi, ya. Dan ingat, yang utama adalah bagaimana kita tetap menjaga keamanan barangnya tamu. Jadi ketika kita saat mengambil menemukan barang tamu dalam kondisi yang tidak semestinya, segera laporkan ke tamu. Tamu berhak mengetahui dan kita undang tamu mengetahui lebih awal mengenai kondisi barangnya. Berikut gambar-gambar sebagai contoh, ya, barang-barang yang tidak semestinya, tidak dalam kondisi semestinya. Ya, di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah kondisi barang yang rodanya sudah hilang. Jadi koper yang rodanya salah satu rodanya hilang. Kemudian yang kedua adalah gambar yang bisa diperlihatkan di sini, pegangannya lepas atau bisa dikatakan putus salah satunya, ya. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak semestinya. Terus di gambar ketiga kita lihat, ya, di sini kondisi kopernya terbuka. Nah, inilah teman-teman yang harus disampaikan ke tamu agar jangan sampai ketika ada di lobi tamunya bisa jadi mempertanyakan kepada kita, loh tadinya kopernya tertutup kok sekarang terbuka. Nah, untuk menghindari hal semacam itu dan tetap menjaga keamanan barang-barang tamu, kita harus laporkan lebih awal ketika kita mengambil barang-barang tamu dari kamar. Ya, kita lanjutkan safety dan security pelayanan yang kedua nih. Nah, ini safety dan security pelayanan yang kedua, penggunaan form luggage tag dan luggage check. Harus selalu digunakan sebagai pencatatan resmi kondisi barang bawaan saat diterima dari tamu hingga diserahkan lagi ke tamu. Ya, ini masih nyambung ke yang tadi, ya. Jadi di sini namanya form luggage tag dan luggage check, ya. Dalam satu form, ya, ini yang ada gambar ini, saya tunjukkan gambar ini, satu form namanya luggage tag. Terdiri dari 2 bagian, ya, terdiri dari 2 bagian, ya. Kita lihat di sini terdiri dari 2 bagian. Nah, bagian yang pertama yang atas ini ada tulisan nama tamu yang harus diisi, ya, nama tamu, room number, tanggal, kemudian check-innya kapan, check-outnya kapan. Nah, ini yang namanya luggage tag, dan posisi ini nanti akan selalu tergantung pada saat kita ngambil barang, ini akan disematkan di barang bawaan tamu. Nah, di bagian kedua ini ada yang namanya baggage claim ticket, ya. Ini yang nantinya akan dirobek. Di sini sudah ada garis putus-putus, tandanya akan dirobek di bagian ini, dan baggage claim ticket ini diserahkan ke tamu, ya. Saya ulang lagi, untuk yang bagian atas ini yang tetap akan tergantung di barang bawaan tamu. Nah, yang bagian bawah setelah kita isi jenis barangnya, suitcase, dicontreng, kalau misalkan di luar dari yang ini, Anda bisa pakai others.
dan jumlahnya harus ditulis juga. Nah, yang bagian kedua, yang bagian bawah ini yang diberikan ke tamu. Ya, jangan lupa yang bagian bawah yang diberikan ke tamu. Jadi ketika nanti tamu di lobi mengambil barangnya kembali saat mau berangkat check out, mau berangkat, beliau harus menunjukkan package claim tiket ini. Ya, kawan-kawan. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang di sesi ini, di bagian ini, kita masuk dalam operational step atau yang biasa saya sebut itu alur operasional, alur kerja bellboy pada saat menangani tamu checkout atau langkah operasionalnya. Seperti yang video sebelumnya, saya bagi operational step itu menjadi 3 area aktivitas. Aktivitas pertama, ini aktivitasnya tamu. Aktivitas yang kedua, ini aktivitasnya bellboy. Yang ketiga, aktivitasnya reception. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah aktivitasnya bellboy. Ya, kita ikuti ya. Kita mulai. Start. Aktivitas pertama itu goes to guest room for luggage collection. Bellboy datang ke kamar tamu untuk mengambil barang. Aktivitas kedua itu ada verify baggage claim ticket against the physical luggage. Jadi aktivitas kedua ini saat tamu mengambil barang kembali dari bellboy, beliau harus menunjukkan yang namanya baggage claim ticket. Ya, nanti detailnya akan saya bahas di uraiannya. Ya, aktivitas ketiga, hand the luggage to the guest and assist to guest vehicle. Jadi kita serahkan barangnya ke tamu sekaligus kita bantu, ya, kita bantu meletakkan barang beliau ke mobilnya. Setelah itu selesai. Jadi kawan-kawan, untuk operational step handling guest checkout ada 3 aktivitas yang harus dilakukan bellboy. Mari kita lihat bagian selengkapnya. Nah, pertama, tamu menginformasikan kepada reception kalau mau checkout, ya, kemudian reception memberitahukan ke bellboy untuk mengambil barang ke kamar tamu, ya. Pada saat bellboy mengambil barang ke kamar tamu, reception mempersiapkan bill yang akan dibayar oleh tamu. Kemudian bellboy menuju kamar tamu, mengecek barangnya, kemudian bellboy memberikan baggage claim tiket kepada tamu yang nantinya digunakan untuk pengambilan barang lagi saat beliau sudah di lobi. Ya, setelah tamu menerima baggage claim tiket, tamu pergi ke reception untuk mengecek bill tadi. Setelah selesai semua, tidak ada pertanyaan, billnya sudah bagus, semua transaksinya memang sudah benar. Ya, reception mengeprint billnya, ya, yang selanjutnya dibayar oleh tamu. Nah, setelah tamu membayar, tamu mengambil barang ke lobby, ke bellboy. Jadi pada saat mengambil barang, tamu harus menunjukkan yang namanya baggage claim ticket tadi yang dari awal sudah diberikan oleh bellboy ketika bellboy mengambil barang di kamar tamu. Ya, setelah dicocokkan oleh bellboy barangnya antara baggage claim ticket dengan actual, dengan fakta barangnya, jenis, jumlah, dan kondisi semuanya sama, baru kemudian barang diserahkan ke tamu, luggage diserahkan ke tamu, sekaligus dibantu untuk meletakkan di mobil. Selesai sampai di situ. Nah, 3 aktivitas ini selesai kawan-kawan. Ya, jadi kita dari bagian ini sudah jelas ada 3 aktivitas yang akan dilakukan bellboy. Ya, sekarang di berikutnya di sini saya akan uraikan satu persatu aktivitas bellboy. Yang pertama, goes to guest room for luggage collection. Apa sih yang dilakukan oleh bellboy untuk aktivitas ini? Kita lihat di sini. Yang pertama, mempersiapkan luggage tag. Luggage tag sudah di kantong bellboy, ya, sudah siap. Yang kedua, memastikan kondisi barang bawaan tamu. Kondisi barang bawaan tamu dipastikan lagi nih. Ketika nyampe kamar, dipastikan kondisinya semuanya baik jumlah, jenis, dan kondisinya. Ya, kalau menemukan kondisi yang tidak semestinya, segera laporkan ke tamu untuk diketahui, ya, supaya tidak terjadi adanya pertanyaan-pertanyaan lanjutan, ya seperti tadi. Jadi kalau awal tamunya sudah tahu, pada saat di lobi barangnya tetap begitu, ya itu sudah diketahui oleh tamu. Ya, yang ketiga, mengisi form luggage tag. Jadi form tadi diisi baik yang bagian atas dan bagian bawah, nama tamu, room number, check-in kapan, check-out-nya kapan. Yang di bagian bawahnya, baggage claim ticketnya juga diisi, room number, ya, terus jenis barangnya apa dan jumlahnya berapa. Kawan-kawan, antara luggage tag
Dan baggage claim ticket itu nomor serinya sama karena itu masuk dalam satu kesatuan printing. Jadi ketika sudah diisi, ya bagian bawah dirobek, yang bagian baggage claim ticketnya dirobek, diberikan ke tamu. Ya, jangan lupa yang bagian bawah yang diberikan ke tamu. Gunanya supaya tamu pada saat pengambilan barang itu ditunjukkan ke bellboy. Baik, kita lanjutkan. Nah, di uraian berikut ini adalah kegiatan bellboy yang kedua, yaitu verify baggage claim ticket against the physical luggage. Jadi, ketika tamu mau mengambil barang, ya, apa yang dilakukan nih? Yang pertama, memastikan nomor seri baggage claim ticketnya sama dengan nomor seri luggage tag-nya yang tergantung di barang bawaan tamu. Ya, kita cocokkan nomor serinya sama, nomor kamarnya sama, oke benar. Ya, setelah itu kita cek juga kondisinya, kemudian jenis barangnya, ya, jenis barangnya, jumlah barang bawaan tamunya sesuai dengan yang tertulis di baggage claim ticket, oke, aman, ya. Yang ketiga, semua dipastikan sama dan lengkap barangnya, kemudian semua sudah dipastikan. Setelah dipastikan semua lengkap, barang-barang siap diserahkan ke pemilik, yaitu tamu, ya. Di aktivitas kedua itu hal-hal ini yang perlu dilakukan. Kemudian saya lanjut lagi. Di uraian operational step yang ketiga, yaitu hand the luggage to guest and assist to guest vehicle. Nah, di aktivitas ketiga ini, setelah semua jenis barang jumlahnya lengkap, segera lakukan penyerahan ke pemilik. Jadi langsung segera diperserahkan ke tamunya sebagai pemilik barang. Yang kedua, memastikan tamu menerima semua barang bawaan dalam kondisi lengkap dan aman. Barangnya lengkap, jenisnya sama, kondisinya sama, kemudian jumlahnya sama. Nah, ini pastiin tamunya sudah menerima itu. Yang ketiga, setelah tamunya ini kita mau serahkan ke tamu, yang ketiga jangan lupa dicabut lagi tagnya yang tergantung di barang bawaan tamu. Dan jangan lupa itu harus di stapler, dijadikan satu dengan baggage claim ticketnya, ya, sebelum kalian file ke file holder khusus lagi tag setelah tamu check out. Dia ada holder atau file holdernya di situ, ya. Gunanya apa itu disimpan? Ini adalah untuk historical penanganan bellboy untuk tamu check out. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa begini saat tamu ini check out, kita bisa lihat datanya dari situ. Siapa bellboy yang menghandle kamar tersebut saat check out, dan si bellboy punya histori untuk bisa menjelaskan apa kondisinya seperti apa ketika bellboynya menghandle barang. Dan jangan lupa sebelum masuk ke file holder, tolong lagi tag di baggage claim ticketnya bubuhkan initial sign. Contoh misalkan bellboynya namanya Agus, inisialnya AG gitu ya. Dia harus ditulis di situ sebelum masuk ke file holder. Itu jangan lupa. Karena itu buat nanti pada saat histori pengecekan. Siapa bellboy yang menghandle bisa dilihat dari sana, ya. Kemudian yang keempat, membantu memasukkan barang ke mobil tamu. Ya kawan, pertemuan ini selesai sampai di situ. Kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Kita akan bahas front desk agent bagian 1. Front desk agent bagian pertama, ya. Kita akan bahas tentang bagaimana front desk agent melakukan pekerjaannya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.